Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Kaifa halukun ya akhwati? Khair. Apa kabarnya anak-anak semua? Anak-anak sudah semuanya baik? Baik enggak? Sabahul khair, sabahul wardi. Naam, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, nikmat, karunia ya. Banyak ya, sering saya bilang ini sebenarnya banyak nikmat yang udah kita rasain dari kita bangun tidur sampai detik ini. Itu banyak banget nikmat yang udah kita rasain, bukan? Ya alhamdulillah setiap harinya kita masih bisa merasakan nikmat yang gitu luar biasa ya, yang dimana kita tahu tidak semua nikmat itu bisa dirasakan oleh orang lain. Baik, anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah, semoga antuna semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dengan fisik yang siap untuk menuntut ilmu, dengan hati yang ikhlas ketika menuntut ilmu, dengan dengan jiwa dan pikiran yang bersih ya. Semuanya itu dilakukan karena ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kita mengharapkan ridho dari Allah, kita mengharapkan wajahnya. Kita berharap Allah meridhoi apa yang kita lakukan ya, selagi itu di jalan kebaikan dan tidak melanggar syariat. Salah satunya ya thalabul ilm, seperti yang kita lakukan saat ini. Baik, anak-anak ustazah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya, masih dalam keadaan daring. Dan ustazah tetap berdoa, kita semua tetap berdoa semoga Allah segera mempertemukan kita di kelas ya, kembali belajar tatap muka atau dalam kata lain offline begitu. Ada nggak yang rindu sama kelas? Rindu sama pelajaran? Atau mungkin rindu sama teman-temannya? Atau nggak ada nih? Ya bagaimanapun ya, mau rindu atau enggak, mau ketemu atau enggak ya, kita tetap berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengumpulkan kita di majelis ilmu lagi ya, belajar sama-sama lagi belajar tatap muka lagi, bertegur sapa lagi gitu ya. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua, amin. Nah, anak-anak ustazah, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, kalau misalnya hari ini insya Allah akan kita lanjutkan ya, wazan istaf'ala yastaf'ilu, tapi di bina bina misal dan bina
nakis atau lafif. Nah, anak-anak saja semuanya, kalau dihitung dari awal kita belajar, udah banyak ya wazan yang sudah terlewat. Ustazah nggak tahu nih, apa pelajaran itu benar-benar sudah dilewatkan aja, atau antuna masih ingat, atau ada yang buat secara skematis, atau dibuat secara tersusun rapi seperti bagan begitu anak-anak ustazah. Nah, mungkin sebagian anak-anak ustazah ada yang melewatkannya begitu aja ya kayak anggap angin lalu aja gitu. Kalau udah siap belajar ya udah gitu ya. Ada yang seperti itu? Ya anak-anak ustazah, mungkin bagi sebagian antuna atau ya sebagian besar dari antuna semua itu merasakan kalau pelajaran sorof ini gimana ya, pelajaran yang sedikit rumit ya, atau mungkin bahkan ada yang beranggapan kalau ini merupakan pelajaran yang rumit. Kenapa Ustazah bilang begitu ya? Ustazah lihat dari hasil belajar antuna gitu, hasil di mata pelajaran sorof, Ustazah melihat ya masih banyak yang mungkin kurang memahami soal. Ustazah nggak tahu antara antuna kurang memahami soal atau tidak mengerti soalnya apa, atau memang tidak mengerti apa-apa gitu tentang sorof ini. Nah, anak ustazah, memang kalau dilihat secara sekilas, memang sekilas ya, kalau dilihat secara sekilas ini memang yang merupakan pelajaran rumit yang dimana materi dari awal sampai kita saat ini, seperti yang udah sering saya bilang kan, materinya itu selalu bersangkut paut. Nah, seperti wazan yang banyak juga masdar. Contohnya, kita lihat dari wazan aja dulu. Wazannya itu banyak kan, kita belajar dari fa'ala yaf'ulu, fa'ala yufa'ilu, in fa'ala yanfa'ilu, dan banyak yang lainnya. Sudah, itu dari wazan. Dari masdar aja, masdar di setiap wazan itu berbeda. Juga masdar di setiap bina itu juga bisa berbeda. Ada yang masdarnya nanti 4, ada yang masdarnya 5, ada yang masdarnya 3, seperti itu kan. Nah, kalau dilihat secara sekilas anak-anak ustazah, itu memang ya rumit, seperti itu kan. Kita harus benar-benar menghafal, benar-benar ngafal. Tapi di sini ustazah mau sedikit sharing ya. Kalau misalnya untuk pelajaran yang seperti ini, sorof gitu kan, ustazah punya pengalaman ya, ustazah juga belajar sorof dulu. Jadi coba, sebenarnya ini saran yang udah sering ustazah bilang sih. Kita harus banyak-banyak baca. Baca apa ustazah? Baca tasrifnya. Baca tasrif, lihat-lihat wazan, terus dilihat tasrifnya seperti apa. Sering-sering aja diulang di lisan kita. Ya, kalau misalnya mau tidur atau mau kemana aja, nggak apa-apa, sekilas nanti baca tasrif gitu. Ya, kenapa saya bilang seperti itu anak-anak ustazah? Karena secara tidak langsung, kalau misalnya kita ketemu nih dengan fi'il yang udah ma'ruf atau udah dikenal sama lisan kita tuh mudah aja gitu ngingatnya. Paham? Jadi kita pakai dua metode ya, metode banyak metode sih kalau misalnya ngafal sorof ya, bisa pakai visual atau ya yang lainnya. Seperti itu yang saya bilang. Kenapa sering baca, sering mengulang? Nah gini, coba antuna perhatikan layar. Sudah,
Antuna sambil membaca, sambil melihat tidak? Iya kan? Untuk di awal, untuk pertama, kedua, dan ketiga pasti kita melihat dulu. Ya, sambil baca tasrif kita itu lihat, sambil mulut kita membaca tasrif, mata kita melihat tulisannya. Lalu otak kita mengingat. Ya, ada 3 tuh. Mata kita melihat, mulut kita mentasrif, lalu otak kita secara tidak langsung mengingat. Ya, jadi nanti di saat antuna, contohnya antuna menemukan fiil yang harus antuna tasrif. Nah, jadi otak kita itu udah kebayang, mata kita itu udah otak kita tuh mengingat, membuka ingatannya, terus mata kita itu mulai membayangkan gimana tulisannya, gimana tasrifnya, lalu nanti ya itu dia berbarengan semuanya. Sama kayak kita ngafal Quran kan, metodenya seperti itu kan, dilihat dulu. Nah, untuk yang seperti ini juga Ustazah berharap anak-anak Ustazah lebih intens ya untuk membacanya seperti itu. Karena nanti pun kalau misalnya anak-anak Ustazah menuju ke kelas 9, kelas 10, 11 dan seterusnya, tasrif ini akan terus digunakan anak-anak Ustazah. Kapan fi'il madi digunakan, kapan fi'il mudhari, kapan amr. Kalau misalnya antuna mau nyuruh teman antuna nih, kalau kita memerintah harus pakai fi'il apa? Fi'il amr kan? Gak mungkin kita gunain fi'il madi karena kita mau memerintah seseorang. Nah, dari mana kita tahu fi'il amrnya apa? Sigoh amrnya apa? Ya dari tasrif tentu saja gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya antuna sudah banyak baca, itu insya Allah akan mudah ketika antuna mau ngomong, mau memerintah, mau melarang gitu, seperti itu. Mau menyebutkan dia itu pelakunya, seperti itu ya anak-anak Ustazah. Fahim Tun, yang saya bilang. Ya ini saya sedikit sharing ya, karena memang sorof ini harus kita benar-benar banyak baca. Benar-benar harus banyak baca. Saya sudah ya karena Ustazah lebih tua dari antuna, jelas Ustazah sudah lebih dulu merasakan belajar sorof dibanding antuna ya. Jadi sekarang Ustazah ya layaknya ke kelas yang membagikan pengalamannya, gitu juga Ustazah membagikan pengalaman Ustazah ketika belajar sorof kepada anak-anak Ustazah, sering-sering diulang. Atau ketika Ustazah mentasrifkan, nah ikut tasrifkan di rumah gitu. Jangan Ustazah ngomong antuna diem aja, atau bahkan antuna ngidupin YouTube-nya aja, besok antuna tidur, seperti itu. Iya gitu ya. Gitu enggak? Jangan ya. Jadi kalau misalnya Ustazah tasrif gitu, antuna ikutin tasrif, nanti lama-lama dari yang awalnya kita melihat dulu nih, sampai nanti kita udah hafal, udah kita bisa lihat kemana aja sambil mentasrif. Gak harus lihat layar atau lihat buku. Fahim Tun? Ya, semoga sharing-sharingnya membantu. Nah, saya juga mau bilang, memang tipe belajar semua orang itu beda-beda ya. Ustazah nggak bisa pastiin kalian harus melakukan apa yang Ustazah lakukan, tapi setidaknya Ustazah membagi pengalaman bagaimana Ustazah dulu secara tidak langsung bisa mengikuti pelajaran sorof gitu. Tapi kalau misalnya antuna sudah menemukan metode atau cara belajar antuna yang tepat, nah silahkan lanjutkan anak Ustazah. Karena Ustazah juga tahu metode orang dalam belajar itu berbeda ya. Contohnya ada yang suka belajarnya pagi, ada yang nggak bisa belajar pagi, dia harus malam ya. Ada juga yang nggak bisa malam nih, dia harus pagi belajarnya, seperti itu contohnya ya. Jadi kalau antuna udah menemukan metode belajar antuna yang tepat, silahkan dilanjutkan. Tapi kalau misalnya antuna masih bingung bagaimana metode yang tepat untuk belajar, boleh nih kalau untuk sorof boleh
Boleh ikutin yang Ustazah bilang, boleh juga dicari yang lebih lagi seperti itu ya. Jangan jadi penuntut ilmu yang stuck di situ aja. Paham ya, arti stuck di situ aja. Ya, jadi kita harus bergerak menemukan cara kita sendiri, menemukan jalan yang mudah untuk kita menuntut ilmu, karena masing-masing orang itu jalannya bisa berbeda-beda. Oh iya, balik ke topik. Tadi kita mau masuk ke bina misal ya. Nah, sebelum saya lanjutkan nih, bina misal ialah bina yang ayo coba dikasih dulu pengertian bina misal. Bina misal ialah bina yang fa fi'ilnya merupakan huruf illah. Jadi fa fi'ilnya merupakan huruf illah, bisa alif, ya, dan waw. Nah, seperti yang udah saya jelaskan kemarin, kalau istaf'ala itu asalnya fa'ala, iya kan? Tapi dia mendapatkan 3 huruf tambahan. Apa aja huruf tambahannya? Yang 3 itu alif, sin, dan ta. Nah, jadi ngitungnya anak Ustazah jangan dari alif, sin, dan ta, karena alif, sin, dan ta-nya merupakan huruf tambahan. Fahimtun ya di sini. Nah, jadi kita lihat dari yang mana Ustazah setelah huruf alif, sin, dan ta. Kita lihat contoh yang pertama, istaujaba yastaujibu. Maknanya berhak menganggap atau wajib mengharuskan. Istaujaba, alif, sin, dan ta, ista. Nah, di sini alif, sin, dan ta merupakan huruf tambahan, jadi nggak kita hitung. Setelah itu kita lihat wajaba. Wajaba, ini asal katanya wajaba ya. Wajaba. Nah, dikatakan bina misal kalau misalnya fa fiilnya merupakan huruf illah. Istaf'ala. Fa di sini ada di urutan keberapa anak Ustazah? Huruf fa-nya ada di urutan keberapa? Di sini nih yang Ustazah tunjuk. Alif itu yang pertama, sin kedua, ta ketiga, fa ada di urutan keempat. Nah, berarti kita lihat istaujaba, hitung. Alif 1, sin 2, ta 3, wa 4. Jadi dia pas di fa fiil ya. Berarti dia termasuk di bina misal. Seperti itu, paham? Ya, jangan dilupakan juga kalau huruf illah itu ada alif, ya, dan waw. Istaujaba yastaujibu merupakan bina misal seperti yang sudah jelaskan tadi ya, di mana dia letak huruf illahnya. Istaujaba yastaujibu istijaban mustaujaban mustaujibun mustaujabun istaujib la tastaujib mustaujabun. Selanjutnya istauda'a yastaudi'u, sama kan? Alif, sin, dan ta itu merupakan huruf tambahan. Setelahnya ada huruf waw. Nah, berarti ini termasuk bina misal karena fa fiilnya merupakan huruf illah. Tasrifkan istauda'a yastaudi'u istida'an. Di sini panjang ya, ada huruf ya sukun. Istida'an mustauda'an mustaudi'un mustauda'un istaudir la tastaudir mustauda'un. Selanjutnya ada istaurada yastauridu, maknanya mengimpor. Istaurada yastauridu istiradan mustauradan mustauridun mustauradun istaurid la tastaurid mustauradun. Selanjutnya ada istau'aba yastau'ibu. Kita tasrifkan ya.
Istau'aba istau'aba yastau'ibu isti'aban, mustau'aban, mustau'ibun, mustau'abun, istau'ib, la tastau'ib, mustau'abun. Terakhir, istauqada yastauqidu, maknanya menyalakan. Istauqada yastauqidu istiqadan, mustauqadan, mustauqidun, mustauqadun, istauqid, la tastauqid, mustauqadun. Bisa diikuti ya anak-anak ustazah. Jadi dari istaulada, dari fi'il istaulada yastaulidu sampai istaiqona yastaiqinu, itu tinggal mengikuti yang atasnya saja ya. Di atas contohnya sudah ada 5 kurang lebih. Nah, jadi ustazah harap anak-anak ustazah sudah bisa mengikutinya. Silahkan ditasrifkan ya, isilah kotak-kotak yang kosong ini. Fahimtun? Nah, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, di bina istaf'ala yastaf'ilu ya. Istaf'ala yastaf'ilu, bina terakhirnya bina nakis atau bina lafif. Ya. Bina nakis ialah bina yang lam fiilnya merupakan huruf illah. Lam fiilnya merupakan huruf illah. Lam fiil. Kita lihat, kita hitung dari awal ya, huruf tambahannya. Alif 1, sin 2, ta 3, fa 4, ain 5, lam itu 6. Berarti kalau dikatakan lam fiilnya, berarti dia ada di urutan ke-6 di wazan istaf'ala. Kalau misalnya di urutan ke-6 atau di lam fiilnya itu antuna temui huruf illah, berarti dia termasuk bina naqis. Fahimtun? Langsung saja kita tasrifkan. Istahda yastahdi, maknanya minta petunjuk. Istahda yastahdi istihdaan, mustahdan, mustahdin, mustahdan, istahdi la tastahdi, mustahdan. Silahkan sambil saya baca, sambil antuna baca juga. Lalu juga diperhatikan kata kapan ya-nya itu ditulis dan tidak ya, huruf ilahnya. Kapan huruf ilahnya ditulis dan kapan dihapus. Selanjutnya istasna yastasni, maknanya mengecualikan. Istasna yastasni, istisnaan, mustasnan, mustasnin, mustasnan, istasni la tastasni, mustasnan, mustasnan. Halnya ada fi'il istahya yastahi, maknanya malu. Istahya yastahi, istihyaan, mustahyan, mustahyin, mustahyan, istahyi la tastahi, mustahyan. Selanjutnya ada istad'a yastad'i, maknanya menarik. Istad'a yastad'i istida'an. Nah, perhatikan. Istad'a yastad'i istida'an, mustad'an, mustad'in, mustad'an, istad'i la tastad'i, mustad'an. Selanjutnya ada istarda yastardi, maknanya minta keridhaan. Istarda yastardi, istirdaan, mustardan, mustardin, mustardan, istardi la tastardi, mustardan. Dari istasqa yastaski sampai istalqa yastalqi,
Insya Allah itu tasrifnya mirip dengan yang di atas, sama ya. Silahkan isi dengan isi kotak-kotaknya dengan jawaban antuna yang benar dan tepat ya. Untuk apa Ustazah? Ya untuk latihan ya. Karena setiap pelajaran itu butuh yang namanya latihan, bukan hanya eksak saja, bukan hanya pelajaran eksakta aja yang butuh latihan, tapi semua mata pelajaran itu butuh latihan. Ya, latihan memahami, ya latihan. Latihan agar kita itu bisa memahami semua materi. Ya. Kalau ada yang kurang jelas dari materi hari ini, silahkan japri Ustazah. Terus sangat terbuka dengan pertanyaan antuna ya. Insya Allah kalau tidak tenggelam akan Ustazah fast respon, tapi kalau ya qadarullah insyaallah. Nah, Ustazah yang dimuliakan oleh Allah, Ustazah rasa sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah sampaikan, sudah bagi, sudah sharing ke antuna itu bermanfaat untuk antuna dan diri Ustazah sendiri. Jika ada perkataan yang salah atau ya ada yang salah dari majelis hari ini, Ustazah mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antuna. Ya, semoga kita semua bisa menjadi seorang yang lebih baik lagi di hari berikutnya. Jazakumullahu khairan sudah menyaksikan videonya sampai habis. Ya, jangan lupa diisi tadi yang saya bilang, banyak-banyak latihan. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa kataballahu lakum ajran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.